Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, rafi'ud darajat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang sangat banyak yang Allah berikan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba yang belum Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dasar beliaulah, dengan susah payah Islam bisa sampai kepada tangan kita masing-masing, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Anak-anak Ustaz dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana kita harus mengimani Nabi dan juga Rasul beserta pengertian-pengertiannya. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas lebih detail tentang Nabi dan juga Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah pahami bahwasanya Nabi sangatlah banyak. Akan tetapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang wajib kita imani berjumlah 25 orang. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris sampai kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut terdapat 5 orang nabi dan rasul yang merupakan ulul azmi, yaitu apa yang diartikan oleh azmi, mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat-sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya serta menghadapi tantangan dari umatnya yang sangat-sangat banyak, yang mana mereka berlima masih teguh dan juga masih sabar dalam menyampaikan dakwah pada umat-umatnya. Yang termasuk ulul azmi ialah yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh sangat lama berdakwah pada umatnya. Di dalam riwayat dikatakan sampai Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya dalam jangka waktu 950 tahun. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim disiksa dengan dibakar hidup-hidup. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bagaimana jahatnya Fir'aun yang mana ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa dikejar oleh orang-orang yang membencinya dari umatnya yang ingin menyalibnya. Kemudian yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sangatlah banyak penderitaan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam pernah copot, pecah, diakibatkan peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan juga yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
masuk ke sifat-sifat Nabi dan juga Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari diutusnya Nabi dan Rasul kepada manusia, pada umat manusia? Nabi dan Rasul diutus kepada manusia tidak lain hanya untuk mengajak manusia agar mereka kembali kepada tauhidullah, kepada bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan-sesembahan lain. Yang mana mereka semua mengajak kepada tauhid. Karena tauhid merupakan keimanan yang hakiki, yang benar-benar keimanan. Yang mana arti tauhid tersebut yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Para nabi dan rasul, anak Ustaz rahmati Allah SWT, mempunyai sifat-sifat yang sama seperti manusia biasa. Akan tetapi, mengapa nabi dan rasul berasal dari golongan manusia? Jawabannya diantaranya karena manusia mampu menerima cobaan yang berat. Kemudian kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah, sebagai pemuka. Kemudian yang ketiga, manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia. Makanya di antara sifat-sifat inilah yang menjadikan para nabi dan rasul merupakan manusia sebagaimana manusia biasa. Akan tapi mereka mulia karena beban yang mereka pegang, yaitu berdakwah dengan tauhid kepada umat-umatnya. Yang membedakan manusia biasa dan juga nabi-nabi para rasul, yang membedakannya yaitu yang pertama, mereka menerima wahyu. Sedangkan kita manusia biasa tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang maksum, yang artinya Allah menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan kita manusia biasa, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kemudian mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan Aisyah, istri beliau, maka Nabi Muhammad SAW dikuburkan di tempat di mana Nabi Muhammad SAW meninggal. Kemudian yang membedakan di antaranya, bumi tidak akan memakan jasad mereka. Mereka akan utuh sampai hari kiamat. Badan mereka tidak akan hancur, tidak akan merasakan yang namanya hilang. Akan tapi jasad mereka tetap utuh. Anak Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat bagi Ustaz pribadi dan juga anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.